Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Halimi dari kelas 1A Prodi PGSD Penjas. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia tentang karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Selanjutnya ada struktur karya ilmiah yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan masalah yang diangkat dan mekanisme penyelesaian. Terusnya ada isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari satu atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Dan yang seterusnya ada kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan pada mengenai hasil analisis. Biasanya bagian ini hanya terdiri dari satu bab. Selanjutnya, ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah yang harus dipahami mengenai karangan ilmiah ialah ciri-cirinya. Yang pertama, reproduktif. Yang kedua, tidak ambigu. Yang ketiga, tidak emotif. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Yang keenam, bersifat dekoratif. Yang ketujuh, terdapat kohesi. Kedelapan, bersifat objektif. Dan yang kesembilan, menggunakan kalimat efektif. Reproduktif. Reproduktif artinya adalah karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. Tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. Tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulis. Sebab, karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulis. Menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulannya. Ketidakbakuan dalam penulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung dan apa yang ingin disampaikan dalam tulisan tidak dipahami pembaca. Menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah kalimat atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Itu juga menjadi takaran seberapa ahli peneliti pada bidang keilmuannya. Bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Rasionalnya artinya penulis harus menonjolkan keruntuhan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Kedua, hal itu penting karena karya ilmiah harus bisa menyampaikan maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tanpa membingungkan. Terdapat kohesi, yang artinya karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antara bagian dan babnya dan bersifat straightforward. Maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Sebuah karya ilmu, setiap bagian atau babnya harus memiliki alur logika yang saling bersambung. Selain itu, penyampaiannya harus
tepat sasaran dengan apa yang ingin disampaikan. Bersifat objektif. Artinya karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Jadi, tidak memiliki kecondongan subjektivitas. Menggunakan kalimat efektif. Dan menulis karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya. Tujuan penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Penggunaan kalimat seperti itu hanya akan membuat pembaca menjadi bingung. Fungsi karya ilmiah sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Yang pertama, penjelasan explanation. Yang kedua, ramalan atau prediction. Dan yang ketiga, kontrol atau control. Syarat karya ilmiah. Yang pertama, motivasi dan disiplin yang tinggi. Yang kedua, kemampuan mengelola data. Yang ketiga, kemampuan berpikir logis atau urut dan terpadu atau sistematis. Dan yang keempat, kemampuan berbahasa. Sifat karya ilmiah. Yang pertama, lugas dan tidak emosional. Yang kedua, logis. Yang ketiga, efektif. Yang keempat, efisien. Dan yang kelima, ditulis dengan bahasa Indonesia yang baku. Dan yang terakhir, jenis karya ilmiah. Yang pertama, ada makalah. Yang kedua, kertas kerja. Yang ketiga, skripsi. Yang keempat, tesis. Dan yang kelima, disertasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.